Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum waris, khususnya perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Nah, seperti diketahui, Indonesia ini masih banyak corak ragam tentang hukum waris, ya. Masih pluralisme. Nah, ada hukum waris Islam, ada hukum waris perdata, ada hukum waris adat. Nah, ini bersamaan bisa diberlakukan dalam negara Indonesia ini, tergantung kepada siapa ini diberlakukannya. Berikut akan saya sampaikan PPT-nya. Nah, di sini dilihat dari sumbernya, ya, sumber hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, di situ disebut dalam surat An-Nisa, atau dalam ilmu hukum biasanya surat 4, ya. Ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Sumber yang lain adalah hadis, ya. Hadis ini tidak mempersoalkan soal bagian, tetapi membantu dalam pemecahan masalah-masalah waris. Terus sumber yang lain istihad. Istihad adalah pendapat para ulama yang juga mengatasi masalah-masalah yang tidak diatur dalam Al-Quran. Ya, misalnya di situ ada aul, rad, sulusul baki, itu semua adalah pendapat-pendapat dari ulama. Ya. Terus di Indonesia juga diberlakukanlah kompilasi hukum Islam berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Ya, itulah sumber-sumber hukum waris di Indonesia. Ya. Hukum waris perdata sumbernya bisa dilihat dari buku kedua, yaitu yang mengatur tentang benda. Di situ dilihat dalam dalam bab 12 sampai dengan bab ke-18. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, ini juga adalah keterkaitannya dengan masalah waris. Berikutnya kita lihat azas hukum waris. Azas hukum waris Islam terdiri dari ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Ijbari di sini kurang lebihnya ya ada unsur memaksa. Memaksa artinya Al-Quran telah menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris tertentu dan ada bagian-bagian yang bersifat terbuka. Ya, ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan ini bagi mereka yang beragama Islam harus ditaati. Ya. Azas bilateral. Azas bilateral ini adalah baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak tampil sebagai ahli waris. Azas individual. Azas individual adalah secara individu, secara orang perorangan, para ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Keadilan berimbang. Ya. Keadilan berimbang di sini bukan dapat diartikan sama rata, tetapi ada keseimbangannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan, khususnya tentang anak, ya. Anak itu laki-laki dan perempuan adalah anak laki-laki berbanding dengan anak perempuan adalah 2:1. Azas lainnya adalah akibat kematian. Akibat kematian. Nah, pewarisan ini baru timbul jika ada pewaris yang meninggal dunia. Ya. Sekarang, bagaimana azas hukum waris menurut hukum perdata? Azas hukum waris menurut hukum perdata adalah pertama dari segi kematian. Ya. Pewarisan hanya berlangsung atau terjadi karena adanya kematian.
Nah, ini bisa dilihat dalam pasal 830 KUH Perdata. Azas berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ya, sebenarnya dalam waris Islam juga ya digunakan itu juga ya, hubungan darah dan hubungan perkawinan. Jadi suami istri adalah saling mewaris, ya. Atau suami atau istri yang hidup terlama dia berhak untuk mewaris. Hubungan darah tentunya ya, anak, orang tua, saudara, sepanjang dia masih mempunyai hubungan darah dan dia berhak mewaris, maka dia akan mendapat bagiannya. Azas penderajatan. Azas penderajatan di sini dalam hukum perdata, derajat terdekat menutup derajat yang lebih jauh. Azas individual, azas bilateral ya sama dengan azas yang dianut oleh hukum waris Islam. Syarat pewarisan. Syarat pewarisan hukum waris Islam membagi dalam dua hal. Satu adalah syarat umum, yang kedua adalah syarat khusus. Syarat umum, adanya pewaris atau mewaris, ya, meninggalnya pewaris secara nyata atau atas penetapan pengadilan. Adanya ahli waris, ya, ahli waris ini bisa karena hubungan darah, bisa karena hubungan perkawinan. Adanya harta warisan. Nah, inilah harta warisan yang akan dibagi. Harta warisan ini akan dibagi kepada para ahli waris, ya. Jadi yang diatur adalah mengenai hukum harta kekayaannya. Syarat khusus, pewaris dan ahli waris sebagai muslim, ya. Jadi saling mewaris, ya. Jika pewarisnya muslim, ahli warisnya juga harus muslim, ya. Demikian. Dalam hal ahli waris tersebut, misalnya ahli warisan non muslim, ya, maka dia tidak berhak mewaris. Begitupun sebaliknya, jika pewarisnya non-muslim, ahli warisnya nggak tampil sebagai ahli waris, ya. Ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal, termasuk bayi dalam kandungan. Nah, azas ini juga dianut oleh hukum perdata, ya. Antara pewaris dengan suami istri terikat perkawinan yang sah, walaupun hanya secara yuridis. Jadi suami istri yang hidup terlama berhak tampil sebagai ahli waris. Terus yang diwariskan adalah harta peninggalan milik pribadi. Syarat pewarisan menurut hukum waris perdata adalah harus ada yang meninggal, pasal 830. Ya. Meninggalnya pewaris secara nyata atau atas penetapan pengadilan. Adanya ahli waris. Adanya ahli waris ini tentu ahli waris yang cakap, ya, tidak dalam keadaan tidak patut, ya. Ada harta peninggalan. Ya, ini harta peninggalan sebagai kekayaan milik si pewaris yang dibagikan kepada para ahli waris. Anak dalam kandungan dianggap sebagai ahli waris jika dilahirkan dalam keadaan hidup. Ini bisa dilihat dalam penafsiran pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang kita beralih ke kewajiban ahli waris. Dalam hukum waris Islam bisa dilihat pasal 175 kompilasi hukum Islam. Di situ disebutkan kewajiban ahli waris adalah satu, mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah sampai selesai. Kedua, menyelesaikan baik hutang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Artinya kalau si pewaris mempunyai wasiat, nah, harap ini dipenuhi, ya, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Hukum perdata melihat kewajiban ahli waris ini bisa ditentukan dari 3 hal. Ya. Ahli waris bisa mengambil sikap. Ya. Pertama, menerima secara penuh. Yang kedua, menerima sebagian. Yang ketiga, menolak waris. Menerima secara penuh artinya ahli waris ini mempunyai tanggungan jika si pewaris mempunyai hutang kepada pihak ketiga. Jadi di samping dia mendapatkan bagian warisnya, jika hutang-hutang si pewaris masih kurang untuk menutupinya, maka si ahli waris, ya, harta pribadinya bisa menjadikan tanggungan, ya, dijadikan tanggungan pula. Sedangkan menerima sebagian, ya, sikap menerima sebagian ini, kewajiban ahli waris hanya sebatas bagian yang dia terima, ya, tidak meliputi harta pribadinya. Yang ketiga, dia bisa menentukan sikap dengan menolak waris, ya. Menolak waris menurut pasal 1058 dengan sendirinya dia dianggap bukan sebagai ahli waris, ya. Akibatnya juga dia dibebaskan dari segala hutang pewaris. Karena satu hal juga dia tidak menerima bagian waris tersebut, ya, karena dia menolak, memposisikan diri sebagai menolak, berarti dia juga tidak menerima bagian waris, dan akibat lebih lanjutnya dia bebas dari kewajiban membayar hutang pewaris. Lanjut ke cara pewarisan. Hukum Islam, hukum waris Islam, cara pewarisan adalah dilihat dari statusnya dulu, ya. Apakah status ahli waris tersebut adalah zulfaraid, zulkarobah atau asobah, ya, mawali atau zul arham. Nah, ini semua sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, ya. Zulfaraid adalah untuk ahli waris tertentu dengan bagian-bagian tertentu. Zulkarobah, ya, kalau dalam paham bilateral sebutnya zulkarobah, tapi kalau dalam paham patrinial mereka menyebutnya asobah, ya. Dia mendapat bagian terbuka atau bagian sisa atau menghabiskan bagian sisanya. Nah, mawali waris pengganti, zul arham ahli waris dari keturunan perempuan, ya, baru tampil sebagai ahli waris jika zul faraid atau asobah tidak ada, ya. Ahli waris zul faraid, zul karobah atau asobah tidak ada, baru dia bisa tampil. Hukum waris Islam juga melihat wasiat tersebut, ya. Dalam hukum waris perdata juga ada wasiat. Hukum waris Islam juga cara pewarisan bisa melalui wasiat, ya. Tapi wasiat itu dibatasi hanya 1/3 dari harta peninggalan, ya. Nah, ini sudah ada hadis nabinya, ya. Di samping itu, wasiat juga tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan kepada mereka yang telah ditetapkan sebagai ahli waris, ya. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya wasiat itu bisa kepada pihak ketiga, ya, bukan kepada ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya menurut Al-Quran. Sementara kompilasi hukum Islam mengatur soal pewarisan dan bagian-bagiannya, hak dan kewajibannya, mulai dari pasal 176 sampai dengan pasal 186, ya. Bagaimana dengan cara pewarisan menurut hukum waris perdata? Hukum waris perdata membagi 2 hal terhadap cara pewarisan. Yang pertama adalah pewarisan berdasarkan undang-undang,
Ya, pewarisan berdasarkan undang-undang juga dibagi dua, yaitu karena kedudukannya sendiri, bahasa Belanda disebut wet eigen hoofde. Ya. Terus yang keduanya adalah mewaris karena penggantian, biplatvervoering. Mewaris karena kedudukannya sendiri, dia tampil langsung tanpa perantara. Misalnya si bapak meninggal, ya, suami meninggal, ada istri, ada anak, maka anak dan istrinya adalah tampil sebagai ahli waris karena kedudukannya sendiri. Ya. Kalau ada cucu, ya, cucu tersebut adalah baru tampil sebagai ahli waris kalau menggantikan bapaknya yang sudah meninggal. Ya. Jadi hubungannya antara pewaris dengan ahli waris kakek dan cucu. Ya. Itu dia bisa tampil sebagai ahli waris pengganti. Ya. Bagiannya kalau untuk ahli waris karena kedudukannya sendiri adalah kepala demi kepala atau sama besar. Sementara pewaris pengganti bagiannya adalah pancang demi pancang. Nah, berikut juga hukum waris perdata bisa pewarisan bisa dengan cara wasiat, ya, berdasarkan wasiat atau testamenter. Nah, kalau dalam hukum waris Islam, wasiat dibatasi besarnya sepertiga. Sementara dalam hukum perdata, wasiat tidak dibatasi, boleh sebagian atau seluruhnya, seluruh atau peninggalan pewaris. Nah, tetapi ada ahli waris tertentu yang bagiannya harus dilindungi, yaitu apa yang disebut dengan bagian mutlak, legitimasi porsi. Nah, bagian mutlak ini ditunjukkan untuk ahli waris dalam bentuk garis lurus. Ahli waris garis lurus. Ahli waris garis lurus itu kalau ke bawah adalah anak, kalau ke atas adalah orang tua. Ya. Demikian.